Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana. Hari ini saya akan presentasikan tentang konsep online marketing dan isu sosial dalam e-commerce. Definisi e-commerce. Menurut Loudoun 1998, e-commerce adalah salah satu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Media yang dapat digunakan dalam aktivitas e-commerce adalah World Wide Internet. Komponen e-commerce. Adapun komponen dalam e-commerce menurut Hidayat yaitu dengan adanya produk, tempat menjual, cara menerima pesanan, cara pembayaran, metode pengiriman, dan customer service. Jenis-jenis e-commerce dibagi menjadi 4, yaitu business to consumer atau B2C, yang kedua ada business to business atau B2B, yang ketiga ada peer-to-peer atau P2P, yang terakhir ada mobile commerce atau m-commerce. Mekanisme e-commerce. Mekanisme e-commerce yaitu e-product dan e-service, e-procurement, e-marketing, e-contracting, e-distribution, e-payment, dan terakhir ada e-customer relationship management. Adapun metode pembayaran pada e-commerce yaitu online processing credit card, money transfer, ada cash on delivery atau yang biasa kita sebut dengan COD. Sistem pendukung penerapan e-commerce yaitu open source, OpenChart, MySQL, Hypertext Processor atau PHP, yang terakhir ada XAMPP. Perlunya pengembangan sistem. Pengembangan sistem berarti tindakan menyusun, mengubah, maupun menggantikan sistem yang lama. Suatu sistem perlu diganti dikarenakan adanya permasalahan dari sistem yang lama untuk meraih kesempatan dan hasil yang lebih maksimal. Adanya instruksi-instruksi untuk menggunakan sistem yang baru. Implementasi sistem. Dalam hal ini yang dimaksud dengan implementasi e-commerce adalah penggunaan website e-commerce dengan menggunakan software OpenChart. Tahap-tahapnya sebagai berikut: eksplorasi, instalasi, implementasi awal, implementasi penuh, ekspansi, pelatihan pegawai. Pada kritisi kasus kali ini, saya akan mengambil masalah pada toko pas pabrik di Kota Malang, di mana toko pas pabrik merupakan toko pakaian yang masih bersifat konvensional. Toko ini masih menjalankan sistem penjualan offline, yaitu pembeli harus datang ke toko untuk melihat barang dan membayar langsung di kasir. Sistem seperti ini dirasa konsumen kurang up to date, karena pada saat ini orang lebih memilih membeli barang secara online tanpa harus keluar rumah. Kritisi kasus pada toko pas pabrik Malang. Akhirnya, toko pas pabrik Malang merubah sistem lama yang tadinya masih bersifat konvensional menjadi sistem online, di mana toko pas pabrik memakai aplikasi e-commerce OpenChart. Untuk itu, maka toko pas pabrik harus memberikan pelatihan kepada karyawannya agar mampu mengoperasikan sistem yang baru, yaitu sistem online, agar bisa terus update terhadap perkembangan teknologi dan mampu bersaing dengan pengusaha lainnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, implementasi e-commerce dengan menggunakan software OpenChart dapat membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan serta dapat menyampaikan informasi secara detail mengenai produk maupun harga spesial yang diberikan kepada konsumen secara online dan memudahkan proses transaksi tanpa harus datang ke toko. Sarannya adalah perlu adanya tenaga profesional yang ahli dalam penggunaan sistem yang baru, sehingga sistem dapat bekerja dengan baik dan dapat digunakan secara maksimal, dan terus melakukan evaluasi sistem secara berkala untuk melakukan penambahan kebutuhan sistem seperti jumlah produk. Kenapa perusahaan-perusahaan sekarang ini harus lebih mengedepankan penjualan secara online?
dikarenakan sudah 2 tahun belakangan ini kita dihadapkan pada pandemi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti zaman, di mana kita harus mengurangi kegiatan kita di luar rumah, yaitu kita bisa membeli dengan secara online. Perusahaan-perusahaan juga harus up to date. Perusahaan tersebut juga harus mengikuti zaman, di mana sekarang orang lebih memilih membeli secara online karena itu lebih mudah, lebih tidak memakan banyak biaya, serta keuntungan yang didapat pun akan lebih besar. Saran untuk para pembeli yaitu diperhatikan sistem pengamanannya apabila dirasa pembayaran dengan sistem credit card atau transfer itu kurang aman, maka Anda juga bisa membayar dengan sistem COD atau cash on delivery. Diperhatikan juga jika Anda ingin membeli barang, diperhatikan komentar pada kolom komentar di aplikasi yang kita gunakan. Contohnya pada Tokopedia. Diperhatikan komentar yang di situ apakah baik terhadap barang yang akan kita beli. Jika baik, maka kita akan lanjutkan untuk membeli. Jika tidak, jangan melanjutkan. Bisa jadi barang yang akan kita beli itu tidak sesuai dengan gambar yang tersedia. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.